belajar mengenai algoritma searching. Tadi sebenarnya sudah banyak disampaikan sama ini ya, sama rekan-rekan Anda, tapi nanti akan saya coba lengkapi pernyataan-pernyataan yang tadi sudah disampaikan oleh pemateri. Nah, kemudian di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang sorting ya. Mungkin sekarang sudah tahu alasannya kenapa sorting itu didahulukan sebelum searching ya. Karena tadi kita lihat di teknik searching, sorting itu dibutuhkan ya, yaitu di apa? Di algoritma binary search. Oke. Nah, searching sebenarnya apa sih? Ya, searching ini adalah sebuah fungsi atau fitur yang mutlak yang wajib ada kalau misalkan rekan-rekan membuat sebuah aplikasi. Baik itu aplikasi website, aplikasi mobile, aplikasi apapun itu. Kira-kira ada nggak sebuah aplikasi yang tidak ada searchingnya gitu ya? Jarang sekali pasti ada karena ya apa kalau kita sudah mainan dengan sebuah data, kita pasti ada kebutuhan untuk mencari data itu ya. Kita kan nggak mungkin menghafal semua gitu ya. Nah, contoh sederhananya adalah ketika kita meletakkan atau menempatkan barang-barang kita di kamar gitu ya, di kamar kita. Nah, semakin organisasi barang-barang itu bagus ya, nanti otomatis proses searchingnya semakin cepat ya. Nah, ini biasanya itu kalau untuk masalah itu untuk mengorganisasi barang atau itu biasanya kalau yang cowok itu agak agak kurang ya. Artinya apa-apa tinggal diletakkan gitu ya. Tapi kalau yang kaum Hawa, yang calon ibu-ibu ini, saya yakin pasti harusnya rajin sih. Dia misalkan bukunya tersusun dengan rapi dan segala macamnya sehingga nanti kalau proses searching gampang gitu. Nah, itu adalah salah satu hal yang bisa dicontoh ketika kita mengelola sebuah data. Nah, jelas semua aplikasi butuh aplikasi searching. Searching ini memang sebenarnya banyak ya tekniknya, tapi yang akan kita bahas ada dua. Di situ ada sekuensial, ada yang binary search. Nah, di sini kalau textbooknya adalah searching itu ya proses pencarian data yang ada pada suatu deret data dengan cara menguji data-data tersebut. Ya, ketika kita mau mencari sebuah barang ya nanti misalkan kita lupa ya, kita cari misalkan biasanya dia di mana barangnya, kemudian dibuka lemari dan segala macamnya. Proses searching ya seperti itu, sama seperti ketika proses pencarian data. Yang jelas ya nih ini di sini tahapannya ya eh, tahapannya jelas, memeriksa jika data yang dicari itu sama, ketemu atau enggak ya. Oh, saya misalkan mau mencari sebuah full point misalkan. Full point ya dicari di tempat full point atau di balik-balik buku kayak gitu. Apakah memang dia full point atau pensil kan itu hampir sama. Sama di komputer juga seperti itu. Nah, di sini kalau algoritmanya itu mencari menerima suatu kata, kata kunci ya. Kata kunci ini yang nanti bisa di jadi parameter yang nanti dibandingkan sebagai kriteria pencarian. Nah, tadi ada pertanyaan gimana kalau misalkan datanya ternyata yang di dalamnya itu banyak ya, ada banyak. Misalkan kalau umurnya banyak. Eh, jadi jawabannya ada dua. Yang pertama, kalau hasilnya dia hanya kepingin outputnya hanya menginginkan dia ketemu atau tidak, dia cukup itu. Oh, misalkan ketemu, kalau ada ya ketemu. Tetapi kalau misalkan dia harus nanti akan ditampilkan semua datanya, ya berarti nanti harus ditampilkan semua. Tergantung nanti kebutuhannya seperti apa, gitu. Kalau hanya outputnya, oh ketemu atau enggak gitu, ya udah berarti
Kalau misalkan data ada 2 di indeks ke 0 sama 1, kalau sudah ketemu di indeks ke 0, ya nggak perlu lagi ke indeks 1, apalagi ngecek sampai ke belakang itu nggak perlu seperti itu. Kalau nggak perlu seperti itu, cukup kalau sudah ketemu ya sudah. Nah kecuali kalau misalkan dia tadi ada sekumpulan mahasiswa yang dia umurnya misalkan kan memungkinkan umurnya sama ya, apalagi kalau satu angkatan itu sangat sangat banyak tentunya umur yang sama. Nah kalau seperti itu ya harus ditampilkan semua, nggak boleh terus sudah ketemu ditampilkan itu enggak, tapi terus sampai belakang sampai habis datanya itu di looping semua gitu. Tergantung kebutuhan seperti apa. Itu terkait, iya iya silakan. Baik, kemudian, nah tadi ya di sini ya, eh, kalau terkait dengan output itu bisa ketemu atau tidak, false atau true, yang ya kalau dua nilainya berarti false atau true, atau bisa banyak, atau bisa cukup satu data. Kalau hanya false dan true, ya dia nyari di kumpulan data itu, kalau dia nemu di depan, padahal di belakangnya masih ada, ya dia sudah berhenti. Tapi kalau dia hanya menghasilkan satu data, berarti nanti kata kuncinya harus unik, harus berbeda dari yang lainnya. Misalkan pencarian sekumpulan mahasiswa menggunakan nomor induk mahasiswa, itu kan nomor induk mahasiswa nggak mungkin ada yang sama ya, harusnya hanya ada satu. Itu. Kalau yang banyak, ya nanti seperti tadi ilustrasinya, harus di looping semua dari belakang, kemudian nanti dikembalikan nilainya. Nah, ini contohnya ya tadi ya. Misalkan kalau indeks array berarti nanti dikembalikan min satu. Kenapa min satu? Ya karena kalau min satu kan nggak ada ya. Nggak ada min. Makanya dia anggapnya nggak ada. Kemudian false atau true juga bisa ya. Jadi kalau misalkan nanti rekan-rekan membuat sebuah fungsi untuk mencari, kalau misalkan dia hanya ketemu atau tidak, bisa menggunakan returnnya boolean. Kalau di dalam array ingin mencari indeksnya, dia ada di indeks berapa sih, ada di posisi mana, kalau nggak ketemu ya berarti nanti dikembalikan min satu. Min satu karena nggak ada di dalam indeks itu min satu gitu. Jangan nol, kalau nol itu kan ada posisi di paling depan, paling atas kan nol. Gitu. Nanti silakan disesuaikan dengan kebutuhan. Misalkan contoh kasusnya, silakan cari sebuah data di dalam sebuah list atau array, eh, apa kembaliannya adalah posisi gitu ya. Nah kalau posisi itu berarti nanti harus kalau nggak ketemu min satu, jangan nol gitu. Oke, ini terkait output. Nah ini macam-macamnya ya. Ini macam-macamnya searching. Ya sebenarnya nggak hanya ada dua ini sih. Tapi ini yang paling sering digunakan. Pertama itu yang sangat terkenal yaitu sequential gitu. Walaupun kita belum belajar searching, belum belajar algoritma ini, saya yakin rekan-rekan sudah mengimplementasikan untuk yang sequential. Karena ya sederhana. Dari sebuah kumpulan kemudian dibandingkan. Kalau misalkan angka yang menggunakan operator sama dengan, kalau misalkan dia string menggunakan, ada yang tahu fungsi apa? Compare to ya. Oke, sorry, iya ya, equals bisa, compare to juga bisa sih sebenarnya sih. Kalau compare to berarti ya harus sama, operatornya sama dengan nol. Kalau equals ya sama, equals boleh atau compare to juga boleh. Jadi nanti biar rekan-rekan taunya tidak hanya equals aja tapi bisa menggunakan compare to. Nah, tetapi kalau yang yang equals itu ada equals ignores, dia bisa bisa mengesampingkan uppercase kayak gitu-gitu ya. Tapi kalau untuk compare to ya enggak, dia kebutuhannya lebih ke ini sih, sorting kalau compare to. Tapi untuk membandingkan sama dengan atau enggak bisa. Nah, itu yang sequential, kemudian yang selanjutnya yaitu binary search. Nah, sequential saya yakin sudah tidak
diperdebatkan lagi karena ya ini searching yang sangat sederhana ya. Ada sekumpulan data, kemudian dibandingkan per elemen atau per indeks. Itu dibandingkan dia sama atau enggak. Dan ngurutnya itu dari depan sampai belakang. Gitu. Ya ibaratnya seperti ini, misalkan ada sebuah hotel, eh, sebuah hotel, kemudian eh, eh, 10 tingkat ya, ada 10 tingkat, kemudian masing-masing lantai atau masing-masing tingkat itu ada 100 kamar misalkan. Ada 100 kamar, eh, nah kemudian kasusnya Anda ingin mencari teman Anda yang nginep di hotel gitu ya. Nah ternyata karena mungkin belum paham prosedurnya, harusnya kan dia nanya ke resepsionis, teman saya ini ada di mana gitu kan. Tapi enggak, ini nyari dari lantai atas, lantai paling atas 10 dikelilingi semua ini per kamar gitu ya. Nanti sampai dengan lantai 1 paling pingsan ya. Jelas lama sekali kalau seperti sequential kira-kira seperti itu. Jadi setiap pintu itu dibuka semua. Satu lantai 100 pintu dibuka, kemudian pindah ke lantai selanjutnya dibuka kayak gitu. Itu sequential kira-kira seperti itu. Jadi dicek, oh ini teman saya di dalam kamar enggak, atau teman saya di dalam kamar enggak gitu. Sequential ya seperti itu, dia dibandingkan sama atau enggak gitu. Itu sequential ya harus ngecek satu persatu. Ini gampang ya sequential, mungkin tidak perlu diperdebatkan lagi dan saya yakin sederhana gitu. Nah, kemudian algoritmanya seperti ini ya tadi. Ibaratnya tadi kalau sebuah hotel kita harus masuk di pintu-pintu itu satu persatu. Kalau ini ya inputan yang dicari kemudian dibandingkan dari awal sampai akhir, dari depan sampai belakang. Nah, di sini nanti hasilnya kalau dari textbooknya ini nanti diketemukan atau enggak gitu. Oh diketemukan atau enggak, karena kan dia menggunakan operator sama dengan, jadi ya cukup diketemukan atau enggak. eh Kalau misalkan kebutuhannya nanti ada banyak ya enggak masalah. Kalau ada banyak sesuai tadi, nanti kalau misalkan dia nemu di awal ditambung variabel, kalau nemu lagi tambung variabel, jadi nanti bisa banyak. Oke, ini sequential. Nah ini sangat jelas sekali di sini, misalkan akan mencari angka 6. Ini akan mencari angka 6 di sini. Ini adalah indeks array-nya dari 0 sampai 7, ada 8 panjangnya. Kemudian dia dibandingkan, apakah 6 sama dengan 8 gitu ya. Oh ternyata masih belum ketemu. Ini bukan teman saya gitu ya. Sampai dengan di indeks ke sini, indeks kedua, apakah teman saya? Iya gitu ya. Oh ketemu di lantai sekian kamar ini gitu. Berarti dia sudah ketemu. Nah kemudian yang sini gimana ini? Yang selanjutnya, nggak usah dicari karena kita kan hanya untuk mengetahui dia ketemu atau enggak, tidak ada atau tidak. Jadi yang sini tidak perlu dicari lagi gitu. Atau ya kalau misalkan ketika mencarinya menggunakan perulangan langsung di break gitu. Dengan di break nanti otomatis keluar dari perulangan. Oke. Nah, kemudian terkait dengan kelebihannya ya. Nah, kelebihannya ya sama ya, seperti metode-metode dari yang lain, teknik-teknik yang lain, pasti ada kelebihan, ada kekurangan. Nah, kita biasanya dipuji-puji dulu itu ya, kelebihannya dikeluarkan dulu. Kalau orang kan seperti itu, jebul di kalimat terakhir atau summary-nya menyakitkan gitu. Nah, kelebihannya yang pertama yaitu dia datanya tidak perlu diurutkan ya, karena dia ngecek dari depan sampai ke belakang, jadi nggak peduli datanya, nggak perlu diurutkan. Ya tinggal ngecek-ngecek aja, dibandingkan dari depan, dari indeks ke 0 sampai indeks ke n. Itu salah satu kelebihannya. Kemudian, nah ini ya, salah satu keuntungannya ya. Eh, Kalau posisi datanya di depan gitu ya, itu dia nanti langsung ketemu gitu.
Tapi kayaknya kalau misalkan kita mencari data yang apa, yang seperti ini kayaknya ya 100 banding berapa gitu ya. Ya jarang sekali, ini kan ini kebetulan ya, tapi ya sangat jarang gitu. Artinya datanya di depan di indeks ke 0 atau di paling atas langsung dibandingkan ya langsung ketemu. Dia tidak perlu ngecek di belakang lagi. Tapi ya ini jangan terlalu berharap yang keuntungan yang kedua ini. Ini probabilitasnya atau kesempatannya atau peluangnya ya nggak terlalu besar yang ini ya. Nah kemudian eh, karena ini tidak perlu diurutkan, karena ini tidak perlu diurutkan, jadi nggak masalah ketika ketika data disisipkan ya. Misalkan kita punya sebuah data seperti ini ya, sebuah data seperti ini, kita mau mencari datanya, kita mencari datanya. Nah, ternyata nanti akan ada data lagi yang di ini, akan ada data ditambahkan lagi gitu ya, di tengah atau di pinggir atau di mana terserah. Ketika dicari ya nggak masalah. Beda halnya kalau misalkan menggunakan pengurutan. Kalau pengurutan, kalau misalkan disisipkan, ya nanti datanya rusak lagi, harus diurutkan lagi, gitu. Jadi eh, gitu, itu salah satu keuntungannya ya. Nah, kemudian tadi eh, apa ya sebenarnya pernyataan yang terakhir ini apa ya tidak tepat 100%. Ya sederhana jelas ya, hemat sumber daya dan memori ya. Kalau misalkan datanya banyak, kemudian apa tidak selesai-selesai nanti ya cepat tetap eh, ini juga apa lama juga sumber daya waktu gitu tetap lama. Tapi ya memang kalau dari sisi memori dia ini apa lebih hemat lah karena hanya ada satu fungsi atau hanya satu proses yang jalan kan dia ngecek thread gitu-gitu. Lain halnya kalau nanti bisa dilakukan secara rekursi gitu atau divide and conquer ya itu pasti nanti akan boros memorinya walaupun lebih cepat. Kembali lagi setiap metode itu tergantung kasusnya apa, tergantung apa, tergantung dengan datanya juga yang diolah gitu. Jadi kalau untuk membandingkan bisa nanti apple to apple ibaratnya seperti itu analoginya. Kalau mau membandingkan ya harus datanya sama, komputernya sama, speknya sama. Nggak bisa saya punya komputer kemudian misalkan mau tak bandingkan dengan punyanya Rosis gitu nggak bisa, kan beda. Itu harus disamakan semua parameternya. Jadi nanti kita bisa ngambil kesimpulan ini. Jadi kalau ada pertanyaan yang cocoknya apa, itu pertanyaan yang masih ini ya, masih. Jadi besok lagi kalau misalkan pemateri kalau misalkan ini cocok menggunakan apa ya tergantung jawabannya gitu. Contohnya misalkan begini, di sini eh, misalkan bagaimana pendapat Anda apakah si Fulan ganteng gitu ya. Sama seperti itu. Kan beda-beda nanti. Gitu. Jadi nanti harus harus disamakan semua parameternya. Dari sisi datanya, dari sisi ininya dan segala macamnya baru nanti bisa membandingkan. Oke, itu terkait kelebihannya. Nah, kemudian kita sekarang baru ini berbicara tentang kekurangannya ya. Kekurangan dari metode sekuensial. Ya, kebalikan dari kelebihan tadi. Kelebihannya kalau misalkan datanya dia ada di depan gitu ya, langsung ketemu. Tetapi kebalikannya kalau datanya ada di belakang atau paling akhir ya. Tadi contohnya misalkan rekan Anda, misalkan Anda mau mencari rekan Anda di sebuah hotel lantai 10, masing-masing lantai ada 100, nyarinya dari lantai 10 ya. Ternyata teman Anda di lantai 1 room 100 gitu ya. Sorry kok room 100. Oh ya benar-benar room 100. Kan dia ngurut dari room 1 lantai 10 gitu kan. Waduh, ternyata nggak ketemu-ketemu gitu. Kira-kira seperti itu. Dia kalau ada di belakang ya jelas akan lama gitu. Itu nah beban komputer akan semakin bertambah jika datanya banyak sekali gitu.
Ya, kalau misalkan data yang besar ini tidak cocok. Tetapi kalau hanya array, hanya jumlahnya ratusan aja gitu ya nggak masalah sih menggunakan sekuensial. Itu hitungan milisecond sudah ketemu. Apalagi dengan komputer-komputer sekarang. Artinya kalau hanya datanya, bahkan ribuan sih menurut saya sih masih belum ini sih. Masih belum signifikan kalau mau dibandingkan dengan teknik yang lain. Artinya nanti kalau misalkan rekan-rekan membuat aplikasi itu perlu dipertimbangkan ya. Teknik yang cocok seperti apa. Kalau bisa sih sudah bisa menganalisis nanti kira-kira aplikasi yang akan dibuat per hari transaksinya berapa seperti itu. Bisa menganalisis sampai ke sana. Gitu. Nah, ini ya tadi ya. Kasus terbaiknya kalau misalkan datanya di depan, ya kita sudah nggak butuh waktu lagi untuk ngecek data selanjutnya karena sudah ketemu. Kan dia baru dicek pertama kali sudah ketemu gitu. Nah, kemudian kalau worst case-nya, kasus terburuknya ya datanya ada di paling belakang atau di ekor gitu ya. Kita sudah nyari di ujung rambut, kemudian ternyata ada di ekor gitu pasti jelas akan lama. Nah, misalkan contohnya seperti ini, kalau misalkan kita ingin mencari sebuah angka yaitu 5 gitu, berarti nanti langsung ketemu. Tetapi kalau misalkan yang dicari misalkan 4, dia bersembunyi di paling belakang, ya nanti akan lama karena harus mengecek 6, 9, 2 dan seterusnya sampai dengan belakang sini. Gitu. Nah, ini iterasinya ya. Ini iterasinya. Ini iterasinya. Jadi berapa kali kira-kira nanti iterasi yang dilakukan? Ya kali X tergantung nanti data yang dicari berapa. Kalau data X-nya misalkan di sini adalah 8 ya berarti nanti dia akan 8 kali iterasi atau 8 kali pengecekan di loopingnya gitu. Oke, sebelum nah, kemudian yang selanjutnya ini binary search ya, sesuai dengan namanya ya. Binary berarti dia ada dua. Binary kan 0 dan 1 ibaratnya seperti itu. Tapi kalau misalkan yang kaitannya dengan search gimana? Ya berarti nanti akan dibelah, akan dibagi menjadi dua posisi kiri dan kanan. Gitu. Jadi ini konsep dari binary search ini dia melokalisasi ya. Melokalisasi data yang kemungkinan datanya itu ada di mana? Ada di posisi mana? Gitu. Dia itu berarti kalau melokalisasi nanti akan menyempit area pencariannya. Contohnya misalkan oke nanti aja deh. Nah, berarti ini teknik pencarian ini berarti data akan jadi dua ya, akan di dua bagian pencarian. Nah, data awal ini harus dalam posisi terurut. Ini harus diurutkan karena nanti kita mau melokalisasi artinya harus diurutkan dulu gitu. Nah, berarti kalau misalkan harus diurutkan dulu ya kita ada effort langkah awalnya yaitu mengurutkan data. Nggak bisa kalau misalkan datanya belum urut menggunakan binary search nggak bisa. Nanti bisa-bisa datanya itu ini ya nggak ketemu ya. Kondisinya sudah terpenuhi tapi nanti datanya ternyata tidak ketemu. Ternyata tidak terlokalisasi gitu datanya yang akan dicari. Nah, ini caranya. Jadi caranya ini dia menentukan posisi tengahnya ya. Gampang lah kalau posisi tengah berarti indeks awal ditambah indeks akhir kemudian dibagi dua gitu. Kan itu nanti ketemu indeks tengahnya ada di mana. Nah, jadi algoritma ini mudahnya seperti ini. Misalkan ini ada sebuah ilustrasinya ada sebuah kotak ya. Contohnya gini lah.
sebelumnya rekan-rekan kan sering lihat ini ya, sering lihat apa namanya kecelakaan pesawat gitu ya. Nah itu kan harus di mapping itu ininya. Kira-kira nanti black box-nya itu ada di mana? Kalau misalkan itu di laut gitu ya, kira-kira ada di titik berapa? Hampir mirip seperti ini tekniknya. Jadi dia akan dilokalisasi. Tapi kalau ini lokalisasinya dia dibagi dua bagian gitu. Misalkan kita mau mencari sebuah data gitu ya, kita mencari akan sebuah data, misalkan ada data seperti ini, ini misalkan anggap aja data seperti ini. Jadi ini kita ngomong tentang tekniknya. Ada data seperti ini, kemudian nih data ini nanti akan dilokalisasi menjadi dua gitu ya. Nanti kira-kira kemungkinan datanya ini ada di mana ini, di sebelah kiri apa kanan gitu. Karena sudah disorting, karena sudah diurutkan, nanti sangat ketahuan nanti dia ada di sebelah mana. Karena otomatis kalau dia ada dibagi dua seperti ini, berarti ini kalau sudah disorting, kalau datanya kurang dari berarti kira-kira nanti di sini, lebih dari kira-kira seperti ini. Gampangnya seperti itu. Nah, ketika sudah dilokalisasi seperti ini, nanti dia akan dipecah lagi. Gitu. Jadi area pencariannya akan semakin sempit. Akan dibagi lagi, kemudian nanti dibandingkan lagi indeks awal, indeks akhirnya seperti itu, kemudian dibagi nilainya. Dicari nilainya. Gitu. Beda halnya dengan yang binary ya. Binary itu udah nggak perlu tidak perlu melokalisasi, tapi dia langsung hantam saja dari depan gitu. Ya, tapi memang keuntungannya dia tidak melakukan sorting dulu. Gitu. Itu kira-kira seperti ini. Ilustrasinya bisa dipahami ya terkait binary search seperti ini. Jadi dia mempersempit area pencarian. Gitu. Otomatis kan semakin lama nanti semakin sempit, loopingnya semakin sedikit. Gitu. Oke. Nah, algoritmanya di sini yang pertama adalah data itu ya nanti posisi awalnya, kan ada posisi awalnya atau indeksnya lah, indeks ke 0 dan indeks ke n ya. Nah, indeks ke n. Nah, berarti nanti karena kita harus membagi area pencarian menjadi dua, berarti kan kita harus tahu nih mana tengahnya, indeks yang tengah itu mana. Caranya ya tadi, posisi awalnya ditambah posisi akhir dibagi dua, gampangnya kan seperti itu. Karena sudah terurut, sehingga kita akan dengan mudah mencari ininya, nilai tengahnya atau posisi tengahnya. Nah, selanjutnya di sini nanti berarti ada 3 kemungkinan ya, ada 3 kondisional yang digunakan. Pertama, ketika dia kata kuncinya sama dengan yang dicari, berarti datanya ketemu, kan seperti ini nanti. Ini ada sekumpulan data seperti ini tadi. Ada seperti ini. Nah, kemudian ini ada key-nya yang akan dicari. Kalau key-nya ini sama dengan yang dicari, berarti dia datanya ketemu. Gitu. Kemudian ini kita sudah bagi area tengahnya di sini. Kalau misalkan sama dengan ketemu, kalau misalkan dia lebih besar, berarti nanti dia masuk di sini, masuk di area ini, area yang kanan. Area ini sudah tidak dilakukan pencarian, gitu. Dia akan mencari di sini. Dan langkah nilai tengahnya itu nanti akan ditambahkan 1. Ditambahkan maksudnya adalah tadi kan sebelumnya di sini nilai tengahnya x-nya ini nanti akan ditambahkan 1. Gitu posisinya. Kenapa ditambahkan 1? Ya karena bukan nilainya itu ya, karena bukan nilai yang dicari bukan ini. Gitu. Kan ini nanti akan dibandingkan. Jadi sudah tidak ikut dalam pencarian nilai tengahnya. Nah, itu akan prosesnya seperti itu terus. Kalau dia akan kembali lagi ke langkah 2. Nah, dari pola algoritma ini sebenarnya rekan-rekan sudah bisa menyimpulkan berapa. Oh, berarti ini kalau untuk binary search menggunakan rekursif ya, jelas. Karena ada proses yang diulang. Gitu, proses yang sama dan diulang sampai ketemu. Berarti jelas ini menggunakan rekursif. Oke.
Kalau lebih kecil ya berarti nanti dia ngambil yang sebelah kiri area pencariannya. Nah, kemudian misalkan seperti ini, misalkan ada sebuah larik atau array, datanya kira-kira seperti ini. Kita lihat datanya sekarang dia posisinya sudah urut ya, sudah urut. Dia ada 8 panjangnya. Nah kemudian kita cari nilai tengahnya ada di mana nih? Nilai tengahnya dia ada di indeks ke-4. Tadi ya 0 tambah 8 bagi 2 berarti ada di sini nanti. Dia ada di sini untuk nilai tengahnya. Yang dicari adalah 23 atau K-nya. Nah, di sini apakah nilai tengah ini sama dengan yang dicari yaitu 23. Gitu ya. Oh ya enggak, beda ya. Beda. Dia bukan 15 itu bukan 23. Oh tidak. Berarti nanti dia ada dua kemungkinan nih. 15 itu lebih besar atau kurang dari. Nah, di sini dibandingkan 23 itu lebih besar dari 15. Berarti nanti kira-kira area pencariannya itu ada di sini. Ada di sini. Nah, ini ada di sini. Nah, kemudian nilai awal yang sebelumnya ini ada di 0, kemudian dipindah di sini ya. Tengah plus 1 berarti di sini. Ya karena 15 ini sudah enggak, bukan sama dengan, bukan yang dicari, maka dia akan tengahnya awalnya jadi di sini atau i di sini maksudnya. Gitu, ini di langkah kedua. Nah, sekarang posisinya seperti ini kondisinya. Yang sebelah kiri ini sudah nggak usah dicari, ini sudah dihilangkan. Itu. Nah, sekarang kita lihat area pencariannya tinggal ada 4 elemen sekarang. Sama, ulangi langkah kedua kalau menurut algoritma. Untuk mencari nilai tengah berarti indeks ke 0, bukan indeks ke 0 ya, posisi awal dia ada di indeks keberapa, dalam hal ini 5, kemudian ditambahkan 8 dibagi 2. 5 tambah 8, 13 tambah 2. Ini kenapa kok hasilnya 6? Tahunya dari mana? Integer. Oke, bener ya. Iya, iya, indeks nggak ada yang pecahan ya. Indeks pasti bilangan bulat. Itu yang tepat. Jadi karena ini indeksnya, sekali lagi indeks ya, bukan nilainya tapi indeksnya, posisinya, sehingga yang nggak ada pecahan indeks, maka dia adalah indeks ke-6 di sini. Ini indeks ke-6. Di sini berarti nilainya 6. Nah, ini berarti sekarang jadi nilai tengah di sini. Oh, berarti ada di posisi di 6. Kemudian nanti akan dibandingkan lagi di sini. Tadi yang dicari adalah 23. 23 itu sama dengan 23. Oh iya, sama. Berarti nanti datanya sudah ketemu. Oke, ini kebetulan pas langsung 2 iterasi sudah ketemu, tidak perlu mecah lagi. Dan bergeraknya ke kanan ya, nggak ke kiri. Itu tekniknya seperti itu. Nah, sebenarnya sekali lagi sebuah metode itu biasanya itu dia akan implementasi dari kehidupan sehari-hari tadi ya. Saya tadi menganalogikan kalau kita mau mencari sebuah pesawat atau apapun lah, sebenarnya apapun lah, mencari apapun. Kalau misalkan kita mau mencari sebuah benda di dalam rumah, apakah ya kita mau mencari nanti dari dapur sampai ruang tamu dicari gitu? Ya enggak kan? Paling ya nanti diingat-ingat dulu terakhir nanti di mana. Kemudian kita lokalisasi. Oh, berarti kemungkinan besarnya ada di sini baru dicari. Kita nggak langsung nyari dari dapur kemudian dicari satu persatu. Wah, itu akan lama. Nantinya kita bisa ambil kalau petik pesan di sini bahwa ya metode-metode seperti ini itu diambil dari kehidupan nyata kok, kayak gitu. Atau sebaliknya, dari metode ini nanti bisa diterapkan di kehidupan nyata. Itu nilai-nilai kehidupannya.
kayak mata kuliah bukan struktur data aja ini. Oke, ini contoh yang ini contoh yang kedua sekarang. Kalau sekarang kasusnya ini datanya descending ya, dari besar ke kecil. Misalkan kita mau mencari yaitu 16 di sini. Kita misalkan mau mencari, berarti kita tentukan dulu nilai awalnya. Nilai awalnya berarti nanti posisinya misalkan kita anggap I adalah nilai awal, J adalah nilai akhir atau ekornya, I adalah kepalanya, kita cari nilai tengahnya M. Tadi rumusnya adalah nilai awal ditambah nilai akhir, kemudian dibagi 2. 0 tambah 7, sama seperti tadi ya, 0 tambah 7. Kemudian berarti ada di indeks ke-3, kemudian ditambahkan 1. Nah, nah berarti kalau ditambahkan dibagi berarti untuk nilai tengah nggak perlu ditambahkan. Ditambahkan kalau misalkan nanti dia sudah ketemu lebih besar atau kurang dari, kalau lebih besar ditambahkan 1, kalau kurang dari dikurang 1. Kalau untuk nilai tengah nggak perlu. Oke, sekarang posisinya nilai tengahnya itu ada di M. Ada di M. Selanjutnya akan dibandingkan ini. Kita akan coba membandingkan tadi yang dicari berapa ya? Dicari itu 16. Nah, apakah 16 itu sama dengan 18 di sini ya? Nah, ini akan dibandingkan. 18 ini akan dibandingkan apakah dia sama dengan 16 atau enggak gitu. Kenyataannya kan enggak ya. Dia 16 itu bukan sama dengan 18. Berarti nanti dicek lagi. Apakah 16 lebih dari 18? Enggak ya. Kurang dari. Kalau kurang dari berarti apa? Nah, ini kalau yang descending nanti prinsipnya beda yang ini. Karena kiri kanannya itu kan beda sama yang tadi ascending. Yang terkait lebih besar ditambahkan 1 atau kurang ditambahkan dikurang 1. Itu bedanya di situ sih. Nah, berarti nanti kita sudah bisa melokalisasi ini, berarti hanya ada 4 elemen yang memungkinkan 16 ada di sini. Nah, berarti sekarang posisinya I itu K plus 1 tadi ya, posisi awal K plus 1, berarti di sini adalah 4 dan J itu tetap, kalau di sini J-nya tetap. Berarti sekarang posisinya itu posisi awalnya I di indeks keempat. Kemudian sama, dia akan dicari nilai tengahnya 4 ditambah 7, kemudian dibagi 2. Di sini. Nah, 4 div itu sama dengan dibagi. Sama ini. Dia akan dibagi. Kemudian 4 tambah 7, 11 bagi 2 itu 5,5 seharusnya, tapi 5. Dia akan ketemu di indeks ke-5. Nah, indeks ke-5 nanti akan dibandingkan ini nilai tengahnya. Apakah 16 tadi sama dengan 13 ya? Oh ya, tidak. Tidak. Berarti nanti dia yang ini hilang. Yang ini hilang. Nah, ini malah tinggal satu ini. Tinggal satu. Kalau tinggal satu berarti nanti otomatis ya itu sekaligus nilai tengahnya ya. Nanti akan dibandingkan 16 sama dengan 16. Iya. Maka akan ketemu J ini nilai akhir tadi. K-1 ini. Berarti posisinya dikurang 1, berarti dia ada di posisi 4. Oke. Nah, ini walaupun masih di ini sebenarnya sudah ketemu ini. Berarti I ada sama dengan 4, J sama dengan 4. 4 tambah 4, 8 bagi 2, 4. Berarti dia ada di sini, tengahnya. Kemudian setelah itu langsung dibandingkan. Apakah 16 sama dengan 16? Iya. Berarti kalau ketemu, kalau sama ya ketemu, kalau enggak ya tidak ketemu gitu. Nah, ini ada apa namanya?
kemungkinan terburuk dan kemungkinan terbaiknya ya. Best case-nya ya jelas dia kalau dia pas di posisi tengah, otomatis nanti dia akan ketemu karena itu yang akan dibandingkan. Gitu ya, itu yang akan dibandingkan. Artinya kalau misalkan datanya itu ada di depan itu bukan best case yang menggunakan binary search. Karena binary search kan nanti yang dibandingkan adalah nilai tengahnya. Gitu. Nah, kemudian kemungkinan terburuknya ya jika data yang dicari tidak ditemukan ya, atau sudah banyak-banyak ya, dia akan dibandingkan semua tidak ketemu gitu. Ya sebenarnya semua pencarian yang sekuensial juga kalau tidak ketemu ya ini juga sudah di looping semua gitu. Ini contohnya ya, misalkan kita mau mencari ketika X sama dengan 5, X-nya itu 5, maka di mana dia ada di posisi yang pertama. Dia ada di sorry, ini berarti bentar. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Ini kok ini ya. Ada ketika X sama dengan 5. Oh, ini ya, ini untuk ininya, iterasinya, ini iterasinya. Ini untuk mencari iterasinya. Ini berarti kalau data seperti ini, dia nanti untuk iterasinya itu sebanyak X sama kayak tadi sih sebenarnya. Sebanyak X tadi. Dia kalau seperti ini berarti nanti kita tadi kan 1, 2, 3, 4 nilai tengahnya adalah di sini ya, di 8. Dia 8. Kemudian yang misalkan yang dicari 8, dia nanti langsung satu kali iterasi sudah ketemu. Nah, kemudian kalau misalkan di sini adalah ternyata tidak di tengah di sini, atau misalkan 25 yang dicari ya, 25 yang dicari. 25 yang dicari nanti ya dia akan membagi terus ya, membagi sampai dengan habis sehingga tidak ketemu. Itu terkait dengan tadi nilainya tadi. Oke. Nah, oke, ini ada materi pengayaan mungkin sebelum lanjut ke situ, pengayaan terkait dengan merge sort ya. Merge sort. Nah, kenapa merge sort ini masuk ke dalam kategori divide and conquer ya jelas ya. Konsepnya divide and conquer ini adalah dia akan dibagi ke dalam sebuah permasalahan yang kecil sampai dengan tidak bisa dibagi lagi, kemudian nanti dia akan digabungkan. Nah, kaitannya dengan merge sort, pas bagi-bagi kecil-kecil tadi itu sebelum digabungkan, nanti ketika digabungkan atau di conquer dirangkai lagi itu dalam posisi terurut. Kira-kira seperti itu. Berarti ya tadi ya tahapnya dibagi dulu ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil atau konsepnya divide and conquer. Kemudian nanti kalau sudah baru yang kecil-kecil tadi itu diurutkan. Yang terakhir akan direkonstruksi lagi atau akan dikembalikan. Tapi posisinya sudah urut. Kalau kita lihat seperti ini untuk ininya. Misalkan kita ada sebuah
ada sebuah data seperti ini, ada sebuah data. Nah, ini pertama akan dibagi menjadi dua ya di sini ya. Akan dibelah menjadi dua di sini, akan dibelah menjadi dua bagian. Dibelah menjadi dua bagian, ini juga sama sisi kanan dan kiri. Selanjutnya dia akan diperkecil terus sampai dengan elemennya atau indeksnya dia sudah tidak dapat dibagi lagi. Gitu. Nah, sampai sini nanti kita akan coba bandingkan yang sudah kecil-kecil tadi, dibandingkan. Nah, dibandingkan misalkan 38 sama 27. Yang kecil karena ini ascending berarti nanti akan diletakkan di depan. Gitu. Ini akan dirangkai lagi dengan cara membandingkan dan menghasilkan seperti ini ya, ketika sudah dibandingkan. Ini kalau ini enggak dibandingkan karena ini sudah sendiri. Nah, sampai sini juga nanti akan di combine lagi. Akan dibandingkan. Dari dua ini akan disorting sehingga menjadi seperti ini. Artinya proses divide tadi ya, divide itu untuk mecah-mecah dulu, kemudian setelah dia sudah tidak dapat dipecah, dia akan disorting dari yang kecil dulu ya, dibanding di sorting seperti itu. Itu untuk yang merge sort. Nah, mungkin untuk ininya sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan, silakan terkait dengan materi kita ya.